Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Firdiansyah dari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, hari ini saya akan membahas mengenai materi hukum acara pidana. So, let's check this out. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang bersifat publik dan hukum yang bersifat privat. Hukum yang bersifat publik itu meliputi hukum pidana, sedangkan hukum yang bersifat privat itu meliputi hukum perdata. Kali ini kita pembahasannya adalah mengenai hukum acara pidana, jadi kita terfokuskan kepada hukum pidana ini. Nah, hukum pidana itu dibagi menjadi dua, yaitu yang bersifat material dan bersifat formil. Hukum yang bersifat material adalah peraturan-peraturannya, dan hukum yang bersifat formil adalah jalan bagaimana caranya penuntutan dari hukum yang bersifat material ini terlaksana oleh badan-badan yang melaksanakan oleh hukum formil ini. Pengertian mengenai hukum acara pidana menurut Profesor Wiono Projodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu dia itu mendefinisikan hukum acara pidana sebagai suatu rangkaian peraturan yang memuat cara jalannya gimana lembaga-lembaga negara ini dalam melaksanakan tujuan untuk mencapai suatu keadilan ya dalam menegakkan hukum di Indonesia. Jadi pengertian hukum acara pidana dapat disimpulkan bahwa hukum acara pidana adalah suatu rangkaian jalan bagaimana suatu perkara pidana dari yang hukum material ini diatur oleh hukum material ini kemudian dilaksanakan oleh hukum formil ini gitu, dilaksanakan oleh hukum yang mengatur hukum tersebut, yaitu lembaga-lembaga negara yang berkecimpung dalam peraturan hukum tersebut. Selanjutnya saya akan membahas materi mengenai sejarah dari hukum acara pidana itu sendiri. Nah, sejarah di hukum acara pidana itu sendiri dibagi menjadi dua tahap, yaitu sebelum merdeka dan setelah merdeka. Di tahap sebelum merdeka, hukum acara pidana itu sendiri dibuat pertama kali oleh Gubernur Jenderal Belanda yang memerintahkan kepada rakyat Indonesia, khususnya petinggi-petinggi di Indonesia kala itu, untuk membuat suatu peraturan perkara pidana yang mempersamakan orang-orang yang tinggal di Indonesia. Nah, perkara hukum pidana tersebut ditetapkan melalui Firman Raja nomor 1 tahun 1846. Lalu firman tersebut dimuat dan disampaikan kepada Gubernur Jenderal Belanda dengan penyusunan-penyusunan yang telah disusun secara rapi oleh orang-orang Indonesia pada kala itu dan disampaikan pada tahun 1847. Kemudian setelah disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tersebut, lalu Gubernur Jenderal Hindia Belanda tersebut mengesahkan adanya hukum acara pidana yang kala itu dibuat oleh Belanda pada tahun 1849 dan dibuat dalam STB nomor 93 dengan nama Inland Reglement. Nah, setelah bertahun-tahun lamanya, Inland Reglement ini mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1926 dan pada tahun 1941 dan diumumkan dengan nama yang baru, yaitu Herzine Inland Reglement atau yang biasa kita sebut dengan HIR. Selanjutnya, sejarah hukum acara pidana setelah Indonesia mengalami merdeka. Nah, setelah Indonesia mengalami merdeka, pada masa transisi tahun 1945 sampai 1951, itu Indonesia masih menggunakan Herzine Inland Reglement atau HIR yang ditetapkan oleh Belanda. Lalu setelah dikeluarkannya Undang-Undang Darurat tahun 1951, Indonesia mengalami beberapa pergoncangan dalam tatanan hukum Indonesia itu sendiri. Yang meliputi HIR ini dinilai belum merata di Indonesia karena di Indonesia sendiri HIR ini tuh hanya berlaku di Pulau Jawa saja, sedangkan di luar Pulau Jawa HIR ini tuh tidak berlaku dipersamakannya hukum pada kala itu. Nah, maka karena HIR ini belum merata dan belum dapat menjamin kehidupan warga negara Indonesia pada kala itu, maka HIR ini diubah oleh pemerintah pada kala itu dengan diubah supaya dapat menjamin kehidupan kebangsaan Indonesia dengan nama Undang-Undang Acara Pidana pada tanggal 31 Desember 1981 yang kita kenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya akan membahas materi mengenai asas hukum acara pidana. Di sini asas hukum acara pidana ada 8. Yang pertama, saya akan membahas mengenai asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah di sini diatur dalam pasal 8 dan pasal 66 KUH pidana.
Dalam pasal 8 dinyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dihadapkan dalam hukum wajib dianggap tidak bersalah selagi putusan dalam pengadilan dan dia itu belum memperoleh hukum yang tetap. Jadi dalam asas praduga tak bersalah ini, jika hukum yang ditetapkan oleh hakim belum diketuk palu atau belum dianggap bersalah terdakwa tersebut, maka ia belum bisa dianggap sebagai terdakwa yang bersalah dan dia masih memiliki asas praduga tak bersalah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perlakuan yang sama di depan hukum. Perlakuan yang sama di depan hukum ini dimaksudkan adalah setiap orang itu memiliki kesamaan dalam hukum. Hukum itu mengikat ke semua orang, jadi tidak ada lagi istilahnya yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang ketiga, ada peradilan terbuka untuk umum. Ini mencegah terjadinya secret hearings yang terjadi di masyarakat. Dalam peradilan terbuka untuk umum, di sini dinyatakan bahwa peradilan yang dilakukan oleh sejumlah badan negara ini memiliki sebuah ketetapan untuk bisa dilihat dan bisa diikuti oleh setiap orang banyak gitu. Jadi contohnya saya mengambil kasus Setia Novanto, kasus penggelapan dana IKTP. Nah, dalam kasus tersebut kita tuh sebagai masyarakat tuh kita diajak juga untuk memantau gimana proses terjadinya peradilan pidana yang dilakukan oleh badan-badan negara kepada terdakwa tersebut. Selanjutnya, ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kelima, ada asas oportunitas. Yang keenam, ada asas akusator. Yang ketujuh, ada peradilan dilakukan oleh hakim. Ini sudah jelas. Yang kedelapan adalah pemeriksaan secara langsung. Selanjutnya adalah tahapan hukum acara pidana. Di sini saya tidak akan menjelaskan lebih rincinya lagi. Saya hanya akan menyebutkan saja karena akan disambung oleh video selanjutnya. Nah, dalam tahapan hukum acara pidana, di sini memuat ada 8 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan penyelidikan. Yang kedua adalah tahapan penyidikan. Yang ketiga adalah tahapan pra penuntutan atau penuntutan. Yang keempat adalah tahapan pemeriksaan di pengadilan. Yang kelima adalah tahapan putusan pengadilan. Yang keenam ada tahapan upaya hukum. Yang ketujuh ada tahapan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedelapan ada pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Sekian penjelasan saya kali ini mengenai hukum acara pidana. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman bisa like, comment, and subscribe. Makasih. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only